Story time. Ding. Hola Gambols, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys. Dan di video kali ini Minyo akan menceritakan story time pengalaman pribadinya Minyo. Wow, muncrat. Let's make a rule right here in this channel, okay? Bagaimana kalau misalnya kita buat sedikit peraturan dimana kalau misalnya kalian mau nonton videonya Minyo, nonton story time-nya Minyo, kalian siapin minuman. Because we all know this thing right here always make appearance. Okay? Keluarin minumnya kalian and let's cheers. Ding. Maaf kalau misalnya Minyo ngomong agak aneh nih, karena bibirnya Minyo tuh agak-agak glossy saat ini, karena Minyo udah kangen glossy look on my lip gitu, karena capek pakai yang matte terus, bibirnya Minyo agak-agak kering. So kalau misalnya glossnya juga ada gigi, just okay. So let's move on to the story itself, okay? Cerita ini sangat-sangat intriguing, okay? Intriguing maksudnya adalah intriguing, okay? Maksudnya adalah intriguing, but I like to say it as intriguing atau berkesan buat Minyo. Berkesan dalam artian buruk, bukan baik, okay? Because it's just Jadi cerita ini itu berasal dari cerita Minyo dari trip Bali-nya Minyo yang kemarin. Dan kalau misalnya kalian tahu dari vlog sebelumnya, Bali trip sebelumnya, Minyo pergi sama sahabatnya Minyo, yaitu Ume. Ume sendiri adalah seorang wanita yang bekerja jauh di Amerika sana dan lagi liburan ke Bandung gitu. Dan kita udah jadi sahabatan sejak Minyo SMA-ish, you know. So Minyo sama dia tuh udah jadi sahabat banget, dan kita menentukan hari atau minggu dimana, dude, let's just take this trip to another whole new level. 1 minggu, pilihlah kita ke Bali. Dan di Bali sana, kita tidak ngeplan semuanya, okay? Karena kita pengen kayak let it flow, alright? Kita nggak plan kayak, oh jam segini kita harus kesini, oh hari ini kita harus kesini, oh kita harus foto. Karena menurut Minyo, itu adalah kayak salah satu pekerjaannya Minyo gitu, kayak oh kita harus kesini buat ngambil foto, oh kita harus kesini ngambil foto, bla 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 bla. Minyo pengen jauh-jauh dari itu. Esensialnya seperti itu adalah liburannya Minyo. Minyo nggak pengen yang kayak oh ngejar foto bagus, oh ngejar video bagus or whatever. Minyo benar-benar pengen enjoy waktunya, enjoy moodnya, dan mengenali moodnya Minyo itu kayak gimana, moodnya Minyo dan temannya Minyo itu kayak gimana, dan kita menentukan hal kayak beberapa menit sebelumnya, okay? Nah, pada saat trip tersebut, kita tahu apa yang kita ingin lakukan, gitu. Kita pengen pergi ke yang namanya Nusa Penida, karena itu adalah tempat yang apparently so nice, so cool, so exotic, so private, gitu kan, so nice, just like, gitu, like, damn. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan untuk bucket list kita yang hanya satu itu, Nusa Penida, di hari pertama kita tanya-tanya ke orang hotel gitu, untuk kayak gimana sih caranya untuk pergi ke Nusa Penida ini gitu. Kita tanya sampai ke malam harinya. Di hari pertama kita tidak mendapatkan jawaban yang begitu pasti dari orang hotel gitu. Sedangkan kita pengen banget untuk pergi di hari kedua atau di hari ketiga kita ada di Bali, karena kayak udah bosen gitu kan. Ngapain lagi, apa yang harus kita lihat gitu di Bali, like pasti itu aja gitu. Keesokan harinya kita pergi dan diajak untuk pergi beli trip dari salah satu tour. Kita akhirnya sampai nih ke tempat tour tersebut dan kita lihat-lihat ini itu segala macam, ngobrol-ngobrol. Dan pada saat itu karena kita pikir hari itu juga kita pengen pergi, kita udah siap-siap pakai bikini, pakai just like much needed attire gitu, yang cocok untuk kita pakai untuk pergi ke Nusa Penida untuk melakukan snorkeling, diving, jalan-jalan, you know, do whatever gitu loh. Akhirnya pada saat itu setelah kita ngobrol-ngobrol sama si orang-orang turnya ini, ternyata kita nggak jadi pergi ke Nusa Penida. Ini habis dari travel gitu, karena kita beli trip buat pergi ke Lembongan. Ternyata awalnya kita mau ke Penida. Itu namanya travel yang benar-benar free gitu loh, karena kan
kita nggak ada plan, terus kita bener-bener kayak oke, kita mau kemana, right that Jadinya tuh second. enaknya kalau misalnya kita travel kayak gitu tuh jadi nggak ada kekecewaan. Iya, jadi kita masih bisa pilih-pilih gitu loh, sesuai mood ya. Iya, sama sesuai kayak nemunya. Tadi pakai yang Scoot Fast Cruise. Kita naik cruise besok. Yes. Yes. Dan mereka award winning. Oh ya, 6 years award winning best companies to work for in Asia 2016. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Nusa Lembongan instead. Oke, ayo. So, Nusa Lembongan is a funny trip. Kita tidak jadi untuk pergi ke Nusa Lembongan pada detik atau hari itu juga. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi besokannya. Keesokan harinya, pagi-pagi akhirnya kita pergi. Oke, sekitar jam 7 kita udah ready. Jam 8 kita udah ada di tempat turnya untuk kayak dipindahin lagi ke Nusa Lembongan, sorry. Akhirnya kita pergi ke Nusa Lembongan. Nah, Nusa Lembongan ini adalah pulau yang mirip-mirip kayak Nusa Penida, cuman ukurannya lebih kecil gitu. So, it's a good thing gitu. Menurut Minyo sih itu adalah hal yang bagus kan, karena itu tempatnya lebih kecil, lebih nggak begitu banyak orang dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi Minyo pada hari itu bener-bener yes man, I have to enjoy this trip. Selamat pagi semuanya. Minyo sekarang mau kayaknya ini ke pelabuhannya ya. Nah, si tour dan travel yang kita pilih itu ngasih kita paket yang benar-benar menurut Minyo ekonomis banget dan kayak kita bisa merasakan semuanya untuk membayar package tersebut gitu, sekitar 950.000. Tapi kita bisa melakukan semuanya, mulai dari snorkeling, diving, banana boat, just apalagi ya, kayak keliling-keliling lautan pakai boat yang di bawahnya tuh kaca, jadi kita bisa ngeliat ke bawah. So it's a good thing gitu. Nah, sedangkan Minyo, bucket list di dalam hidupnya Minyo adalah untuk tidak takut pergi snorkeling atau diving. Sedangkan mamahnya Minyo itu melarang Minyo pergi snorkeling atau diving gitu ya. Jadi it's a battle for me. Minyo pengen banget karena kayak Minyo tahu Minyo takut gitu ya. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam trip ini. Sedangkan trip tersebut adalah trip sebelum Minyo pindahan gitu loh. Pindahan maksudnya kayak just having this apartment in Jakarta gitu kan. So, Minyo nggak kayak, dude, I want this gitu. Gue udah kayak di poin dimana kayak gue harus lakukan itu. Gue udah beli tripnya, gue udah nggak bisa back off gitu. Dan akhirnya dengan tekad yang kuat, oke, gue harus pergi snorkeling. Ingat ya, ini adalah satu hal yang harus di-highlight. Gue harus pergi snorkeling. Karena gue orangnya takutan, oke? Tapi gue pengen banget kayak melawan rasa takut itu. Snorkeling it is. Hai semua, aku sama Ome udah di cruise-nya. So akhirnya kita pergilah dari satu pelabuhan di Bali, aku lupa namanya. Nah terus kita pergi ke pulaunya. Nah di tengah jalan di pulau tersebut, oke, kita berhenti. Si kapal tuh berhenti, oke. Berhenti supaya kita bisa snorkeling, diving, dan melakukan sea activity lainnya gitu. Sebelum kita sampai ke pulau tersebut. Akhirnya Minyo di sana tuh agak-agak mules, oke? Kayak oh my god, this is it. This is it. Tapi karena tekadnya Minyo kuat, ya udah. Akhirnya Minyo buka baju lah. Karena Minyo udah pakai bikini di dalamnya kan. Ngapain gitu kita pakai baju buat snorkeling, kayak doesn't make sense. Of course kita pakai bikini gitu. Sekarang Minyo mau mulai snorkeling. Aku mau pakai warna apa ya, biru aja. Yang aku mana? Ah, kamu mau yang mana warnanya? Biru. Aku siap-siap pakai teman aku pakai apa namanya yang finnya itu, karena Minyo bisa berenang sebetulnya, dan Minyo kayak dulu intens banget berenang. Pada saat Minyo kecil, Minyo kayak udah tahu, dan itu bukan hal yang aneh buat Minyo untuk berenang gitu kan. Dan Minyo tahu si fin tersebut itu kayak ngelimit untuk Minyo bergerak di air gitu loh. Kayak I just cannot gitu. Kayak itu gede banget gitu, panjang segede gini gitu buat di kaki kan.
doesn't feel nice, jadi Minyo memutuskan untuk tidak menggunakannya. Setelah Minyo ready, Minyo pergi ke area deck kapalnya gitu kan, untuk bisa terjun ke bawah. Nah akhirnya Minyo dikasih nih goggles itu, kacamata yang ada selangnya gitu, kacamata gede yang ada selangnya supaya kita bisa menyelam dan ngelihat bawah sana gitu kan. And for a note, that goggles smells like shit, okay? Minyo tahu banget itu adalah kacamata yang udah sering dipakai sama orang, makanya bau. And I just smelly, okay? It's just smelly, okay? Pada saat itu karena Minyo saking excitednya, Minyo nggak narik nggak narik si karetnya itu supaya kenceng gitu kan. Tapi udah kayak semacam pas gitu, udah nempel di mukanya Minyo gitu. Tapi nggak yang kayak ketat banget gitu. Seharusnya kan ketat supaya nggak ada air yang masuk ke dalam hidung. Karena itu gogglesnya itu ada sampai ke hidung gitu, kayak just that much, oke? Kayak gitu, terus ada selangnya ke atas gitu. Nah, akhirnya Minyo pakai dan akhirnya Minyo nyebur. Buat sekitar semenit setengah, Minyo tuh kecipak-cipuk aja kayak nyantai gitu sambil nungguin temennya Minyo, si Ume ini. Things are gone great, has been great, you know, this is a good thing. Minyo akhirnya berani, walaupun ada sedikit rasa takut karena Minyo itu adalah di tengah lautan, oke? Dude, come on. Kecipuk, turun gitu kan. Akhirnya si Ume udah pakai fin, dia terjun lah, gitu kan. Weh, seru sih gitu. Biasa dengan Sundanese kita gitu. Dan semua orang pada saat itu, orang yang ikut travelnya pun, tour dan travelnya pun kayak udah mulai turun satu-satu gitu. Dan orang yang ngejaganya, dan di sana tuh banyak orang ngejaga, oke? Kayak banyak orang yang ngejaga. Dan mereka nge-assist orang-orang yang mau turun gitu, pakai dulu lah ini itu segala macam. Sedangkan Minyo ya so jago aja pakai, ya biar, kalau Minyo delay, Minyo nggak akan melakukan hal tersebut gitu. Gua harus turun, gak mau tahu caranya gimana, gua naik, pokoknya gua harus turun gitu. Kalau nggak, gua nggak akan ngapa-ngapain, and the trip will turn into poop. Minyo bilang 1 menit kan tadi. Yes, during 1 minute I feel nice and good. Dan pada saat itu akhirnya Minyo merasakan kayak ada air yang masuk lewat hidungnya Minyo gitu, kayak masuk ke sini gitu. Nah, akhirnya pada saat itu Minyo kan ngebenerin nih, which is kalau ngebenerin ya Minyo harus ngebuka dulu airnya karena udah mulai buka dulu gogglesnya karena udah mulai kayak berembun juga. Terus Minyo harus seok airnya, terus kayak buang, I don't know, kayak ngebersihin dan ngebuang airnya kan. Dan Minyo berpikir pada saat itu karena Minyo terlalu excited dan something's weird going on my head, Minyo pikir Minyo lagi ada di daratan. Pada saat Minyo buka, airnya masuk, Minyo agak-agak turun ke bawah kayak. Dan semua air masuk ke dalam kayak kacamatanya, dan mau nggak mau Minyo kayak semacam menghirup si airnya masuk ke dalam hidungnya Minyo. And god dang it, okay. God dang, that taste salty and just itu tuh asin banget dan bikin kepala pusing, okay. Kayak air digituin sama Minyo gitu. Karena Minyo panik gitu, kayak I need air. Just like udah nggak ada format gayanya lagi gitu. Minyo I just don't know what happened gitu. Dan akhirnya kayak Minyo manggil-manggil temannya Minyo sambil coba keplak-keplak air yang di dalam matanya Minyo, kayak kacamatanya Minyo coba kayak just like half of it, like segini. Udah segini airnya, oke. Segini masih kosong, masih ada udara. Dan Minyo kayak gini. Ume. Dia kayak udah mulai kayak panik gitu. Ada apa Nyo? Gitu kan. Dia akhirnya mendekat kayak, "Mek, tangan Mek." Oke. Mek, tangan Mek. Gitu. Nah, akhirnya Minyo nge-grab lah si Ume ini gitu. Nah, Ume mulai kayak teriak-teriak, Mas turun gitu. Si temannya Minyo itu manggil-manggil orang-orang penjaganya gitu, karena tahu Minyo mulai kelelep gitu kan. It's embarrassing. You have to make sure, Minyo harus ngasih tahu ke kalian bahwa Minyo itu bisa berenang, oke? Berenang bukan hal yang aneh buat Minyo, but just panik. Akhirnya Minyo dibantulah sama si mas-mas ini gitu kan. Mas-masnya ini ya just regular mas-mas gitu, tinggi.
badannya keker karena dia kayak penyelam gitu katanya, not sure, you know. Akhirnya dia kayak bawa Minyo dari temennya Minyo ditarik ke ada semacam pelampung yang bulat itu loh, ban berenang yang bulat yang warnanya oranye, you know. Minyo akhirnya nagen di situ aja gitu karena Minyo takut. Akhirnya Minyo buat beberapa sekitar 15 menit Minyo ada di atas pelampung tersebut gitu. Minyo nggak ada di tengah pelampung, tapi kayak pelampung itu Minyo kayak semacam ngapung, diem aja kan ngeliatin kanan kiri, ngiler gitu kan, orang kayak udah mulai kayak wah, snorkeling, look at the beauty down inside the water gitu. So nice, you know. It's so nice. But tapi Minyo tidak bisa kayak gitu karena Minyo takut. Akhirnya temennya Minyo, si Ume itu udah pergi ke sana kemari lah ya, karena of course she pay for the trip and I'm not mad buat dia nemenin gitu, kayak nggak perlu gitu kan, it's okay. Jadi Minyo bilang kayak you can go, you can just dive or you can just snorkel. Udah merasa udah aman di pelampung itu, dan pelampungnya juga ada tali yang menghubungkan ke dalam pesawat kapal tersebut. Minyo kan menenangkan diri, dan akhirnya setelah Minyo ditinggalin sama orang-orang gitu kan, Minyo dideketin lah sama si penyelam ini gitu, yang guardnya ini gitu kan. Hai, namanya siapa gitu kan, akhirnya ditanya Minyo, aku bilang kayak gitu kan, yuk snorkel Minyo katanya gitu. Wah mas, gak mau mas. Udah gak apa-apa di sini aja. Sedangkan pada saat Minyo ngomong kayak gitu, punggungnya Minyo itu terbakar. Oke, panas banget. Minyo akhirnya ditanyain untuk kayak, ayolah aku ajarin, kata si masnya itu, temenin gitu kan. Terus gue bilang, enggak mas, makasih mas gitu kan. Gue mah penakut mas, gue bilang kayak gitu. Ini terbodoh aja gue kayak bisa turun di sini gitu, gimana gitu kan. Enggak deh mas, nanti aja lain kali gitu kan. Alah, nggak ada lain kali katanya gitu kan, kata si masnya. Terus gue kayak mikir lagi gitu, damn, ya nggak ada lain kali gue ada di sini, dan udah ada di atas pelampung dan udah dari tengah lautan. Mau nggak mau ya bukan yang nggak mau rugi juga gitu kan, karena itu adalah bucket listnya Minyo. Minyo mau nggak mau harus coret bucket listnya Minyo, udah kayak 99% gitu loh. Minyo udah di tengah laut, hal yang Minyo harus lakukan adalah tinggal kayak snorkel and enjoy the beauty gitu kan, that's it gitu. So what I do akhirnya, oke lah mas, ya aku bilang oke lah mas, tapi temenin ya gitu kan, ntar aku pegang tangannya mas lo, tapi jangan aneh-aneh, aku bilang kayak gitu kan. Oh iya aku ajarin katanya gitu. Oke, sure gitu. Akhirnya karena pada saat itu Minyo melihat chance di mana Minyo akan diajarkan. 1, 2 ada orang yang mau untuk kayak dipegangin, karena semua orang apparently udah turun semua gitu loh, dan gak ada yang butuh bantuan, hanya Minyo di situ. Jadi ini orang nganggur gitu kan. Ya udah gue kasih kerjaan lah gitu, jagain gue. Akhirnya Minyo bilang kayak gini, mas tapi benerin dulu ini karetnya nggak kenceng ininya. Akhirnya dibenerin lah Minyo sambil kayak gini, sambil megang pelampung gitu kan, ngek gitu, kenceng banget akhirnya gitu, tapi agak berembun. Akhirnya Minyo kayak berusaha sekuat mungkin sebelum Minyo turun, di kocak-kocak dulu, Minyo pakai lagi gitu kan. Nah si mas ini narik kaki Minyo. Oke, narik kaki Minyo biar gitu, supaya Minyo nggak ada waktu buat kayak oke nggak jadi gitu kan. Kayak akhirnya dia narik kaki Minyo, akhirnya Minyo kembali lagi keluar dari pelampung itu gitu, kayak pelampungnya udah jauh nih, oh shit gitu kan. Akhirnya ya udah Minyo berenang gitu kan. Si masnya bilang kayak gini, loh itu bisa snorkel. Ya mas tadi mah cuman gara-gara keselak doang, gue bilang kayak gitu kan. Gue mah bisa berenang dari kecil, gue berenang gitu kan, so jago aja gue gitu kan. Ya udah gitu-gitu aja kok kalau snorkeling katanya gitu. Ya emang gini, gue bilang mau apa lagi, lihat ke bawah, dia bilang kayak gitu. Oke, gue lihat ke bawah, wah so pretty, so beautiful gitu kan, karang-karangnya, ikan-ikannya, lain-lain sebagainya gitu kan. Nah sedangkan tangannya Minyo juga masih kayak kipak-kipak gini. Nah Minyo ada momen saat Minyo kayak udah mulai losing control karena udah jauh juga dari kapal gitu kan. Minyo akhirnya megang nih sama si masnya gitu, megang tangan masnya gitu, mas pegangin mas gitu. Just sampai kipak-kipak ngeliat gitu kan, sampai sini tangannya orang nih
Tangannya orang, gue ngeliat kanan kiri, so nice, so pretty, so beautiful gitu. Dan pada saat itu Minyo tidak menyadari bahwa Minyo dibawa jauh dari kapal. This is where it gets very very interesting. Let's just take our drink. Clink. Bayangin itu di tengah lautan, oke? Tengah lautan, gak ada apa-apa. Dan ketinggian si laut tersebut ya sebenarnya nggak yang kayak laut gitu kayak. Itu kayak sekitar 3 meter. Kita masih bisa ngelihat base-nya gitu. Kita masih bisa ngelihat apa ya namanya, karang-karangnya di bawah gitu. Jadi nggak yang kayak terlalu deep gimana-gimana, cuman tetap aja, oke? Itu adalah tengah lautan yang sangat luas, oke? Oke. Oh God damn it. Nah pada saat itu Minyo menyadari bahwa Minyo sudah jauh banget dari kapal. Dan buat Minyo pergi ke sebelah sana, Minyo harus bisa stabil berenang. Udah jauh banget, oke? 200-300 meter, not sure, oke? Just like so far. That is where it gets really weird, okay? I don't know how this guy is that thirsty maybe. Dia mulai melakukan hal yang aneh, gitu kan? Kayak just melakukan hal-hal yang aneh, nggak sampai sono, okay? Just wake up, okay? Nggak sampai yang sebelah sono, okay? Just I know the limit, okay? Dia udah mulai kayak pegang pundaknya Minyo gitu kan, pegang pundak ke Minyo pada saat Minyo nggak megang dia gitu. Harusnya dia kayak manekin aja gitu kan, manekin yang bakal ngebantu Minyo. Hanya sampai sebatas itu, kayak Minyo hanya pegang. That is the boundaries, dude, like you don't touch me at all gitu. Nah akhirnya dia mulai kayak pegang punggungnya Minyo gitu kan, and I feel so weird about it, like just so weird about it, alright? Okay. Dan akhirnya kayak karena Minyo ada di tengah-tengah lautan, I don't have any life support at all. Oke, ini mas-mas nih emang agak-agak pintar nih ya. Dia bawa-bawa gue ke tengah gitu kan, kayak just jauh gitu. Bawa gue jauh baru nih aneh-aneh gitu kan. Terus dia mulai kayak gini gitu kan, udah mulai kayak pegang gitu. Dan gue yang kayak oh damn, mas, kesana mas. Gue bilang kayak gue nunjuk ke si kapalnya gitu kan, mas kesana yuk, gue pengen lihat ke sono gitu kan, supaya nggak yang kayak awkward gimana gitu kan. Ya mau gimana, life support gue cuman ada dia gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak gini, enggak nanti aja, kita belum diving gitu. Diving itu menyelam, kalau snorkeling itu di permukaan gitu, kayak lu ngambang lihat ke bawah, itu snorkeling. Terus gue yang kayak haha nggak mas, it's a bad idea. Gampang kok caranya, gue ajarin ya, dia bilang kayak gitu. Karena dia juga mungkin harus ngasih jarak gitu kan, dia berpikir seperti itu. Mungkin signal pertamanya Minyo, oh oke, it's alright gitu. Nah akhirnya kayak enggak mas, thank you mas gitu, kita balik lagi ke sana mas gitu kan. Atau nggak di sini aja deh, snorkeling lagi gitu kan. Kayak daripada gue disuruh diving, ini orang gila apa gitu kan, snorkeling aja gue udah capek nih, tangan gue pegel banget gitu kan, kayak oh god damn. Oke, terima aja gitu, ngelihat ke sana, ke kanan, ke kiri. Dan sedangkan temannya Minyo ternyata lagi naik boat dan mengelilingi lautan. Oke. Mengelilingi lautan, dan akhirnya ada satu momen di mana kayak dia ngelewatin Minyo gitu kan. Kayak Ume tuh ya gitu, sedangkan gue tapi dia kayak that fast, segitu cepetnya gitu, kayak boatnya itu kayak ngeng gitu. Kayak Minyo diajakin kayak diving, Minyo nggak mau gitu kan. Ayo gampang kok nih, gue tunjukin ya. Nah ini strike kedua nih. It's weird, it's so weird, it's just so weird. Oke, akhirnya Minyo kayak lagi snorkeling gitu kan, dia bilang dia mau nunjukin apaan gitu kan. Orang dia berenang ke belakang gue, gimana gue bisa ngeliat, ya udah gue ngeliat karang gitu kan di bawah sama ikan Nemo gitu. Nemo gitu. Gue lagi ngeliat-liat kayak gini, dari bawah dia muncul, oh gitu, sambil dia kayak gitu. Dia kayak kan terlentang gitu ya, sedangkan gue lagi gini ngeliat ke bawah. Oke, bayangin gue lagi kayak ke bawah, ngeliat ke bawah, dia ngeliat ke atas. Oke, and that awkward, really awkward moment. Dan dia senyum-senyum.
and he winked. Kayak gitu. And I was like, oh dude, it's awkward. It's freaking awkward. Kayak udah agak jauh, terus dia yang kayak gini. Anjing. Gini, wink. Gini. Kayak gitu. Terus gue yang kayak cuman bisa ketawa miris. Oh god, that's so weird. Pada saat itu, it's clear to me, okay? It's really clear to me that this guy intention is like flirting with me. Kayak ngegodain gue gimana gitu. And like I suppose to yang harusnya Minyo rasakan pada saat itu adalah kesengsem gitu kan. Dude. Not a single centimeter, okay? Nggak ada secuil pun gue yang kayak semacam like swoon or whatever. No, it's weird. Ini ada lagi nih. Setelah itu terus gue yang akhirnya dia mendekat lagi ke gue terus kayak ayolah Nyok nyelam. Itu gue bilang enggak nih mas sambil gini kan. Enggak deh, gue bilang kayak gitu. Ya sebelumnya dia kayak ngajarin dulu gitu kan. Caranya gampang. Lu sebelum turun tarik nafas, biarin angin-angin yang ada di sini tuh kayak keluar dari kepala lu gitu, kayak dari selangnya gitu. Udah tahu gitu kan. Nah, setelah dia bilang kayak, "Oke, Nyok, diving lah. Gampang. Gue temenin kok, gue pegangin gitu." Mas, gampang. Bisa kok, cuman gue mau gitu kan. Setelah gue ngomong itu, badan gue ada yang nurunin ke bawah gitu. Terus apa yang gue lakukan ya of course lah, narik nafas kan kayak akhirnya gue turun dan akhirnya gue dipaksa untuk diving gitu. Well, for a good thing, Minyo selalu mendapatkan hal yang baik gitu kan, memikirkan apa yang bisa gue dapatkan dari sini gitu, yang baik aja. Gue mikir positif aja gitu kan. Oh, ya udah akhirnya gue bisa diving gitu kan. Udah gue bisa bilang bahwa gue nggak cuma snorkeling di Nusa Penida, gue diving juga gitu kan. Dude, I am that cool gitu kan. Minyo ngeliat kayak wow, it's actually cool. Minyo megang semacam karang ini tuh segala macam. Tapi yang pada saat itu nggak Minyo pikirkan, dia megang pinggangnya Minyo gitu, meluk pinggangnya Minyo supaya Minyo tuh tetap ada di bawah gitu. Itu Minyo nggak pikirin gitu kayak okay, this is diving, oh my god, cool, corals, fishy, Nemo gitu kan. Itu yang Minyo lakukan, Minyo enjoy. Dan akhirnya Minyo naik ke kapal. Minyo setelah itu kayak nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Minyo udah kayak mas capek mas, naik aja gitu kan. Nah pada saat gue di atas kapal sambil nungguin Ume dan menunggu aktivitas yang lainnya gitu, kayak istirahat dulu sejenak gitu kan, gue baru mikir kayak oh shit, that guy just hug me, isn't he? And I was like, oh dude. Sedangkan di sana masih ada satu trip panjang yang harus Minyo lakukan sama ya si orang-orang yang ada di dalam sana gitu kan. Sebenarnya kayak they're all cool, hanya si orang itu aja gitu, like, dia kayak lebih mendapatkan hal yang lebih gitu kan. Jadi kayak oh so weird. Just Minyo saking pengennya untuk kayak okay, bucket list, okay, just at any cost I have to do that gitu. Duh, my god, be careful what you wish for, okay? Hati-hati sama omongan lu. But that is what happened. Itu adalah hal yang terjadi. Tapi akhirnya look at the bright side. Kita harus lihat yang positif. Minyo udah at least sekali dalam seumur hidup Minyo pernah snorkeling dan diving, like half dive, okay? Karena Minyo nggak pakai tangki air gitu kan. Just half dive, it's alright. Nah setelah itu akhirnya Minyo pergi Nusa Lembongan sama temannya Minyo. We take a lot of good pictures. It was amazing. How was it? It was so good. Good. I mean, this place is out of this world. Look at that. I mean, I really want to swim there, but yeah, it's kind of like natural, infinite pool kind of thing. So awesome.
Jangan pikir kalian kayak I don't know. Minyo menceritakan ini juga Minyo agak-agak takut bahwa kalian kayak ngejudge gue yang kayak oh lu aja yang kegatelan gitu kan. No dude, I don't expect that to happen. Like fuck. Itu juga harus di note, harus diingat bahwa itu terjadi di tengah lautan. Oke. In the middle of nowhere. That is all. Segitu untuk cerita Minyo hari ini gitu kan. That is a little awkward dan gue nggak tahu moral apa yang kalian bisa dapatkan di sini gitu. Apakah kalian perlu sebolsi-bolsinya kayak gue and you risk everything or you wanna be safe. Hanya itu aja mungkin yang bisa Minyo pikirkan gitu. Apa yang kalian lakukan? Minyo juga pengen nanya gitu. Apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya kalian punya bucket list, kalian punya hal yang ingin kalian achieve gitu, tapi harus nge-risk lumayan banyak hal gitu. Itu adalah hal yang bukan berbahaya juga ya, kayak menakutkan lah buat kalian. Apakah kalian tetap melakukan bucket list tersebut ataukah kalian memilih aman, jalur aman gitu. Kalau Minyo, ya Minyo akhirnya nge-risk kehidupannya Minyo gitu. Kehidupan dan dignity and whatever it is. Dude, it's weird. Semoga kalian suka sama cerita kali ini and this is the time for Gumball of the Week. Alright, so Gumballs of the Week-nya Minyo minggu ini adalah Vika Putri. Selamat buat Vika Putri. I know we met before and I love you very much. Buat Vika, thank you so much buat supportnya and just you're a lovely girl. I love you. Dan gimana sih buat jadi Gumballs of the Week-nya Minyo? Caranya gampang banget, tinggal subscribe ke Minyo, follow semua sosial medianya Minyo, dan ngobrol-ngobrol sama Minyo. Because I'm all over the internet, apparently. Because I love the internet. Alright, dan sekian dari Minyo. Semoga kalian suka sama video ini. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright, then and I'll see you guys later. Bye. Mwah.